Dengarkan saya, di Cina orang memuji Tuhan di bawah tanah. Ya, kita masih bersyukur, kita masih punya tempat. Nanti Tuhan akan berikan tempat yang lebih luas lagi. Amin. Di Jakarta kemarin saya melayani anak-anak di pinggir jalan nyanyi menyembah di bawah jalan, di bawah kolong. Itu saya kalau gini nih kena kepala saya dengan beton. Jadi hari ini Bapak Ibu kalau mau memuji Tuhan, lakukan dengan sukacita. Boleh agak maju supaya ada ruang untuk yang lain bergerak. Nah, agak maju kalau mau maju sampai sini nggak apa-apa. Nanti kalau sudah datanya duduk lagi. Mari kita memuji menyembah Tuhan dulu. Dia
kalau berkeringat kepanasan. Hamba dan puji, kita sama-sama duduk menyembah Tuhan. Jangan pedulikan sekelilingmu. Tahukan hatimu kepada Tuhan masing-masing dari kita. Minta Tuhan hadir, minta Tuhan sendiri yang mengawal dan memeluk masing-masing kita. Yesus Tuhan adalah Raja, puji, sembah dan puji, berikan kami. Sembah dan puji, berikan kami. Sembah dan puji, berikan kami. Ini kami kakak Yesus Tuhan menikmati semua kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu.
Tuhan yang haus akan Engkau. Biarkan kami memiliki kerinduan kepada-Mu ya Tuhan saat ini di tempat ini. Biarkan Engkau sendiri yang menjamahkan satu persatu ya Tuhan, sehingga kerinduan kami ini hanyalah kepada-Mu, tiada yang lain ya Tuhan. Bapa, saat ini kami bersatu hati ya Tuhan, ingin mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan, yang ingin Engkau ajarkan kepada kami masing-masing. Kami mohon Tuhan memberkati kami, Tuhan yang berbicara kepada kami, Roh Kudus-Mu yang menjamah kami satu persatu ya Tuhan, sehingga telinga dan juga hati kami mau mendengar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya berkata amin. Shalom saudara. Shalom. Sukacita? Amin. Siapa yang sukacita? Angkat tangan yang tinggi. Saya secara pribadi sangat bersukacita karena kita semua KKS bisa dikumpulkan di tempat ini oleh karena anugerah Tuhan. Saya tadi senang banget ketemu Mbak Opi. Biasanya cuma ketemu di Zoom, ketemu peluk-peluk. Biasanya tuh kayak lama nggak ketemu gitu ya. Tapi inilah yang namanya saudara ya. Kita ini semua saudara. Kita ini semua keluarga. Jadi puji Tuhan, kita semua berada di tempat ini oleh karena sukacita yang sudah Tuhan berikan. Oke, saat ini kita akan menerima pesan Tuhan khusus untuk Natal di tahun 2023 ini. Ada pesan Tuhan yang secara khusus disampaikan kepada kita. Kita semua sudah lihat ya, temanya ini adalah tema umum, tema yang Tuhan berikan, tema yang Tuhan taruh untuk bangsa Indonesia. Ini adalah tema dari PGI dan KWI. Kita diberi tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ya, mungkin kita itu untuk memahami bagian ini, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi itu mungkin sulit gitu ya. Tapi kalau yang rajin ikut Zoom-nya Bu Ana, ini hanya bisa diringkas dengan satu kata menurut saya. Surga nyata turun ke bumi. Yang biasa ikut Zoom pasti tahu. Surga menyentuh bumi. Surga itu nyata ada di bumi. Saya flashback ya, waktu kecil. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara juga pernah mengangan-angankan apa itu surga. Surga itu seperti apa? Kalau saya dulu waktu kecil gini, surga itu jauh sekali. Surga itu indah, seperti taman yang mungkin lebih indah dari semua taman yang pernah kita lihat di bumi. Itu saya dulu waktu kecil. Tapi saya menganggap surga itu sangat jauh sekali, tidak bisa kita nikmati, tidak bisa kita lihat secara langsung. Tapi di bagian ini kita akan diajarkan bahwa Tuhan ini surga itu ternyata tidak jauh. Maka disebut surga menyentuh bumi. Saya akan mengutip satu quote yang sangat mendekati saya. Bapak Ibu yang mungkin mengikuti IG-nya Pastor Stephen Agustinus ya, ada sebuah quote yang sangat memberkati, bahkan ini sangat relevan dengan tema kita saat ini. Saya akan bacakan ya. Surga tidaklah nun jauh di sana, namun sesungguhnya hadir dalam dan sukacita hati kita. Ada yang terberkati dengan quote ini. Jadi surga itu tidak nun jauh di sana. Seperti yang waktu saya kecil itu saya bayangkan surga itu jauh sekali. Tidak. Surga itu ada di dalam damai sejahtera dan sukacita di mana? Di
di hati kita. Oleh sebab itu saya akan membacakan Lukas ya, dari tema kita ini itu terambil dari Lukas 2. Yuk kita baca ya. Kita baca ya. Sudah ditayangkan oleh multimedia. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, surga itu tidak jauh tetapi sangat dekat. Bahkan itu di dalam hati kita. Hati itu letaknya ada di mana? Di dalam diri kita. Kita semua punya hati. Tuhan taruh hati itu semua di setiap manusia. Manusia yang apa? Yang berkenan kepadanya. Amin, saudara. Jadi surga itu nyata, bukan bayangan, bukan sebuah gambaran, tapi itu nyata. Dan surga yang nyata itu harus benar-benar ada di dalam kehidupan kita, KKS, dan juga Bapak Ibu tamu undangan yang lain. Kita itu harus menyatakan surga itu nyata di dalam kehidupan kita. Nah, lalu bagaimana Tuhan itu mengajar kita? Bagaimana Tuhan mengajar kita supaya surga itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita? Yuk kita buka Kolose ya. Kolose 3 ayat 16. Nih ya, ini perhatikan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jelas ya? Ketika surga itu bisa turun ke bumi, oleh karena apa? Oleh karena Kristus telah memerintah dalam hatimu. Jadi hati kita itu mesti diaktifkan yang baik-baik. Hati kita itu diaktifkan seperti yang Lukas katakan tadi, berkenan kepada Allah. Ketika hati kita itu diaktifkan untuk berkenan kepada Allah, surga itu benar-benar akan turun ke bumi, bahkan melalui kita. Tadi saya ketika mendapat mahkota ini ya, saya tuh tadinya ketika di grup itu kan dibahas mau ada mahkota, saya nggak membayangkan kalau ada mahkota yang terang seperti ini. Ini sebenarnya sebagai simbol kita ini harus mendatangkan surga itu di dalam kehidupan kita itu seperti terang yang sudah ada masing-masing di dalam hidup kita. Jadi terang itu harus kelihatan. Terang itu harus kita pancarkan. Terang itu nggak boleh kita simpan hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi Tuhan Kristus memerintahkan supaya hati kita itu berkenan kepada Tuhan, sehingga surga turun ke bumi, terang Natal itu nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu dan Saudara, Bu Ana sering sekali mengajarkan kepada kita begini. Lalu bagaimana supaya kita berkenan? Supaya kita ini berkenan kepada Tuhan, kalau KKS tahu ya, kita punya yang namanya 3 apa? Kabel. Apa itu? Kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Kuncinya yang pertama itu ada kebenaran. Supaya hati berkenan itu ada kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus kita gumuli terus. Nah, saya membayangkan gini. Kalau kita itu sudah hidup dalam kebenaran, kita tuh ibaratnya itu punya hubungan
dengan suami saya ya, kami itu kan sudah dipersatukan Tuhan. Kami memiliki hubungan yang intim satu sama lain. Jadi kalau misalnya kami itu berada di tempat umum gitu ya, saya itu baru mendengar kaki suami saya melangkah itu pakai sendalnya, itu saya sudah tahu itu suami saya. Walaupun mata saya itu belum lihat. Ya, jadi sesimpel itu semestinya kita tuh menggambarkan, tapi ini adalah hubungan yang sangat intim. Nggak semua orang lain itu tahu rasanya, ya. Di hati kita itu ada sesuatu yang berbeda. Jadi kita inginnya itu ketemu Tuhan terus. Oleh sebab itu, kita harus selalu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu penting, saudara. Kita nggak cuma pelayanan ya, pelayanan di mimbar, cuma kita ke lapas, tapi kalau kita belum punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu tidak ada artinya. Jadi perjumpaan dengan Tuhan selayaknya kita punya hubungan intim itu sangat penting dibangun di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Punya hubungan dengan Tuhan artinya sangat ingin terus berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, aku rindu Engkau, caranya berdoa, membaca Alkitab, saat teduh itu adalah caranya berjumpa dengan Tuhan. Ya, kebenaran itu kita nyatakan dengan cara terus ingin berjumpa dengan Tuhan. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Kemudian yang kedua ada sukacita. Siapa yang kalau Natal nggak senang? Siapa yang kalau Natal nggak suka cita? Siapa? Gak ada ya. Saya itu setiap mau Natal itu rasanya itu senang banget sejak kecil. Bagi saya Natal itu ada lampu, ada kado, gitu ya, sejak kecil gitu ya. Ada kebersamaan keluarga dan lain-lain. Saya sangat senang kalau mau Natal, tapi di hati saya itu juga deg-degan. Ini pengalaman pribadi saya. Deg-degannya apa? Tuhan, ternyata Tuhan masih kasih waktu saya bisa menikmati Natal ini. Natal adalah momentum ketika kita itu dikembalikan mengingat akan kasih Kristus nyata dalam kehidupan kita. Deg-degan saya gini, Tuhan, apa saya itu hidupnya sudah semakin baru atau belum? Dan itu akhirnya kita akan disambungkan dengan tahun baru kan. Jadi setelah Natal kita tahun baru. Jadi saya tuh deg-degan, apakah sudah benar hidup saya? Ada sukacita, tetapi harus mawas diri supaya kita itu sukacitanya itu sukacita yang, jadi semuanya kita mengalami sukacita Natal. Nah, ketika sukacita itu ada di dalam kita, surga itu turun ke bumi. Setiap orang yang melihat kita senang nggak? Coba kalau kita jalan lihat orang cenderung mukanya ditekuk-tekuk, senang nggak? Engap biasanya ya, kalau dia engap. Misalnya kita mau beli sesuatu di toko, yang jual itu nggak mau senyum, ditekuk-tekuk gitu ya. Nggak ada di KKS, nggak ada. Itu pasti kita jadi pergi gitu ya. Sukacita itu kalau ada di dalam kita, semua orang yang ketemu dengan kita pasti akan merasakan surga nyata turun ke bumi. Kemudian yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu juga harus nyata. Damai sejahtera itu sesuatu yang kelihatannya itu sudah umum, tapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Contoh-contoh ya, ada yang mau ngaku nggak? Di dalam keluarga kita, apakah tiap hari kita itu damai sejahtera? Ada yang masih ribut? Ayo ngaku. Ada yang masih suka seling surup kalau orang Jawa ya, maksudnya tuh kadang-kadang suami pengennya gini untuk anaknya, istrinya pengennya beda gitu. Ada ya. Tapi bagaimana kita menyikapi supaya damai sejahtera itu tetap ada di dalam keluarga kita? Nah, damai sejahtera itu harus dimulai dari mana? Keluarga. Kalau keluarganya belum beres, kita nggak bisa menjadi berkat turunnya surga. Kalau diri kita sendiri belum berdamai dengan karakter kita, sifat kita yang mungkin tidak selaras dengan Tuhan,
pihak keluarga KKS itu penting supaya apa? Damai sejahtera Tuhan itu nyata turun ke saudara. Ketika kabul itu kita lakukan, hidup kita itu menjadi berkenan seperti di Lukas 2 ayat 14 tadi. Tuhan, kemuliaan Allah ada di tempat tinggi, damai sejahtera ada di hati kita, tetapi untuk kita yang berkenan kepada Allah. Ayat 13 sebelumnya itu di sana dijelaskan ketika malaikat Gabriel itu menyampaikan kabar kesukaan ini kepada dunia, siapa yang bersorak-sorai, siapa yang menyanyi gegap gempita, siapa? Mbak Tentang. Ayo siapa? Ada bala tentara surga. Satu orang malaikat ya. Satu orang benar gak bohong. Satu malaikat Gabriel menyampaikan berita kesukaan ini. Seluruh surga itu tentara surganya apa? Bergegap gempita memuji Tuhan. Surga terbuka, ada open heaven. Nah, ketika kita juga menjadi tentaranya Tuhan, kita semua pasukannya Tuhan, ketika kita juga ikut serta tentara Tuhan itu, ketika Yesus lahir, kita bergegap gempita. Surga akan terbuka dan kita akan merasakan surga itu nyata dalam kehidupan kita, dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Puji Tuhan. 15 menit. Mohon maaf. Ini waktunya cuma 15 menit. Bu anak ini, Mbak, kamu mau ikut apa? Sudah direkam belum? Tenang Mbak, 15 menit. Karena kalau tidak dibatasi bahaya ya Mbak. Oke, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita masing-masing mengkoreksi diri kita ya. Apakah kita sudah bisa membuka surga itu untuk diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya kemuliaan Tuhan turun atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, mengajarkan kepada kami bagaimana open heaven itu bisa terjadi dalam kehidupan kami, dan itu nyata untuk menyentuh setiap orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, kami rindu ya Tuhan, ketika itu terjadi dalam kehidupan kami, Engkau saja yang disukakan ya Tuhan, Engkau saja yang menyenangi ya Tuhan, sehingga kehidupan kami ini menjadi layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Mbak Rini untuk firman-Nya. Puji Tuhan. Semua merasa diberkati? Siapa yang merasa diberkati? Yeay. Terima kasih Mbak Rini. Sebentar kita akan melihat tayangan video KKS. Silahkan untuk multimedia. Mohon dibantu. Harap tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Yes. Tidak semua orang berani diproses oleh setiap kebenaran firman Tuhan, karena akan meremukkan setiap daging dan setiap kenikmatan yang dunia tawarkan. KKS adalah kita semua yang berani diproses untuk menjadi bejana yang siap dipakai oleh Kristus. Sebuah masterpiece karya Bapa sendiri atas kita, yang bergerak menuju satu visi, menjadi Kristus-Kristus yang terlahir di dunia, yang berlari mengejar mahkota kehidupan dan menjadi pemenang. Tidak ada dua Tuhan, yang ada hanya Tuhan Yesus, Sang Firman. Bergerak dengan tujuan hanya memikirkan kemuliaan Tuhan semata.
Tidak ada visi dan kehendak pribadi. Mencintai Tuhan dan sesama tanpa batas. Merindukan mereka yang terhilang. Tersenyum bahagia ketika ada anak bungsu yang pulang ke rumah Bapa. Sepenanggungan terhadap kesusahan orang lain. Menjadi terang di tengah kegelapan. Menjadi oasis di padang gurun orang lain. Membawa orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Selamat Natal 2023. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Selamat Natal untuk kita semua. Mari kita panggil Ibu Gembala kita. Terima kasih untuk tim multimedia. KKS ini diperlengkapi sangat lengkap. Ada tim multimedia dan Tuhan akan panggilkan banyak orang lagi untuk membantu pelayanan di lapas-lapas, untuk membawakan firman, untuk pujian dan penyembahan. Tuhan sendiri yang akan terlengkapi. Jadi percayalah, kalau kita berjalan di jalurnya Tuhan, Tuhan sendiri yang akan bertanggung. Mana kok ada yang jawab? Tuhan sendiri yang akan bertanggung? Gak mantep ini. Tuhan sendiri yang akan bertanggung? Saya kok kurang merasakan sukacita Natal. Tuhan sendiri yang akan mantep gitu loh. Tuhan sendiri yang akan bertanggung. Kan kalian tinggal jawab, kok Tuhan yang nanggung gitu aja kok kurang mantep. Kan Tuhan yang nanggung, kita yang jawab. Kan tadi saya bilang Tuhan sendiri yang akan bertanggung. Jos, itu loh mantep. Silahkan. Sudah ya? Sudah. Sudah. Mungkin ada yang bertanya kenapa kok yang menyampaikan firman bukan Bu Ana? Ya toh? Ya toh, kecil toh? Kecil enggak? Oh enggak, pintar. Karena KKS membutuhkan banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman sampai ke ujung-ujung. Amin. Berarti semua harus bisa menyampaikan firman. Mohon maaf bagi yang pasif tidak pernah membaca renungan, engkau akan sangat sulit untuk mengikuti setiap detik yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Setiap saat, setiap detik, setiap hari itu Tuhan terus bergerak. Kalau Bapak Ibu sudah ikut di grup KKS, di grup WA, engkau tidak pernah membaca dan tidak pernah mengikuti, engkau ketinggalan sekian detiknya Tuhan. Karena Tuhan terus bergerak maju, ya. Termasuk kemarin ada sesuatu yang tidak enak. Semuanya sudah masuk di grup yang baru? Sudah? Yang belum silakan menghubungi admin, ya. Nah, semua yang saya berikan waktu untuk memberitakan firman, mereka sudah diproses, mereka sudah menjadi sama DNA-nya dengan DNA Kristus, sehingga mereka boleh menyampaikan firman Tuhan, ya. Hari ini tanggal berapa? 23, 12, 23, betul ya? Di jumlah berapa itu? 2, 3, 5, 12, berapa? 3 ditambah 2, 3, jadi di jumlah 13. 13 itu 1 ditambah 13 itu 1 ditambah 3, 4. Bu, ini ilmu apa? Ilmunya Tuhan. Angka-angka itu Tuhan bicara dengan angka. 4 itu apa? Bicara apa? KKS? 4 itu? Ya, 4 wajah. Yang nggak ngikutin ting-tong. Ada di mana 4 wajah? Aduh, ternyata 4 wajah ada di mana?
Yesaya 1 ayat 10. Kalau Bapak Ibu tidak paham, nanti tiba-tiba engkau menghadapi ruang tahta Tuhan, nggak pakai baju, telanjang, terus segala filemu dibuka dan engkau nggak siap, engkau gemetar di hadapan Tuhan. Di sana ada 4 wajah. Wajah apa saja? Maksudnya apa itu? Pak, ada lembu, singa, raja wali, manusia. Maksudnya apa? Bicara karakter. Dombanya kenapa kok nggak ada? Sudah disembelih. Engkau dagingmu, hawa nafsumu, segala kemarahanmu, kepahitanmu sudah disembelih. Sehingga di situ tidak ada 4 wajahnya, tidak ada dombanya. Yang muncul adalah Kristus yang diam di dalam ya. Orang melihat, Bapak Ibu melihat siapa? Kristus. Karena engkau sudah belum, Bu. Saya masih banyak dagingnya. Kalau engkau masih banyak dagingnya, artinya Yesus belum muncul di dalammu. Engkau masih hidup dengan dirimu sendiri, belum selesai dengan dirinya sendiri, ya. 4 wajah, saya cuma mengulang ya, karena nanti di 2024 kita sudah siap untuk terbang, kan Raja Wali. Terus kemudian engkau sudah selesai dengan dirimu sendiri, engkau dipakai Tuhan jalan bareng untuk apa? Membajak tanah hati yang keras, ya. Saudaramu, suamimu, istrimu, atau anak-anakmu mungkin hatinya masih keras. Ketika engkau sudah selesai dengan dirimu sendiri, engkau sepakat dengan Tuhan. Oh ya benar Tuhan, bukan aku pengen dia berubah dulu, tetapi engkau, Tuhan menginginkan aku yang berubah dulu. Yes Tuhan, aku mau sepakat dengan engkau jadi lembu. Lembunya Tuhan. Di sini dikasih kuk, jadi jalan bareng-bareng dengan yang masih daging bisa nggak? Nggak bisa. Itulah kenapa orang yang masih daging hidupnya masih banyak pergumulan. Harusnya kehidupan sehari-hari engkau tidak perlu bergumul, sebab engkau sudah jalan dengan Tuhan. Ayatnya di mana? Matius 11:29. Kayaknya banyak yang nggak aktif ya ini. Saya curiga. Oke, hari ini saya mau kasih berita bagus ya. Karena 2024 KKS diperluas lagi. Yang di Papua tidak hanya di Manokwari tetapi masuk di Nabire. Masuk di Nabire. Kemudian di Jawa Tengah itu ada ditambah di Klaten, Purwodadi, terus kemudian Kendal. Kenal Kendal mana? Yang Kendal sudah datang belum? Kendal, terus Yogyakarta mencoba untuk dimasuki lagi. Cirebon masuk, ya. Kemudian nanti Bandung kita rencana on site. Jadi kalau pas saya di Jakarta, saya akan ke Bandung juga. Sekarang kan ada kereta yang cepat itu. Semua harus dimanfaatkan untuk memberitakan firman. Setuju ya? Mau bekerja bersama-sama saya enggak? Enggak, Bu, saya mau nonton saja, tepuk tangan huri. Stop. Kalau engkau dipanggil, beritakan Injil sampai ke ujung-ujung. Selesai dengan dirimu sendiri, siap dipakai oleh Tuhan sebagai lembunya, sebagai Raja Wali. Raja Wali itu apa? Engkau sudah bersih tanganmu, murni hatinya, naik ke gunung Tuhan, ya, selalu ngerti apa yang Tuhan mau. Kemudian singa Yehuda apa? Engkau tidak diterkam oleh iblis karena engkau menerkam dia. Iblis engkau hancurkan di bawah kakimu.
Betul ya? Terus wajah manusia apa? Artinya apa? Halo kok bicara sendiri. Wajah manusia apa? Imamat yang rajani. Kita ini imam dan raja. Harusnya KKS itu lebih senang lagi ya. Kayaknya cuma saya yang ya. Oke. Sebelum kita selesai ibadah, kita akan deklarasi untuk menghancurkan setiap belenggu-belenggu yang membelenggu Bapak Ibu selama ini. Apa mungkin dibelenggu dengan ekonomi, dengan kelemahan, dengan hawa nafsu, dengan konflik terus. Hari ini kita akan menghancurkan supaya 2024 siap menjadi Raja Wali. Imamat yang Raja Wali, jangan Raja Wali, ya. Siap menjadi lembunya Tuhan. Siap ya? Ya. Nggak mantep nih. Siap. Ya wis lah, kita berdiri saja. Kita baca ini ya. Ayo, semua siap? Siap. Ulangi lagi pasukan Tuhan. Semua siap? Siap. Yes. Sebelum nyanyi, sebelum kita doa peperangan, sebelum nanti juga kita akan pengurapan ya. Kita akan pengurapan satu-satu. Kita baca dulu deklarasi ini. Monggo ditampilkan. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Sekali lagi. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Kehendakmu jadilah di bumi seperti
sekitar 30-40 menit, lalu kita akan kembali untuk perayaan. Masih ada video lagi yang lain, masih ada acara lagi yang lain. Bapak Ibu, itu hadiah yang di sini bukan pajangan aja ya. Ini akan kita bagikan kepada setiap kita. Nah, nanti ada mungkin game-nya, ada door prize-nya. Monggo boleh dilihat-lihat, tapi jangan diambil dulu ya. Door prize-nya boleh dilihat sambil didoakan, Tuhan, saya mau kipas angin, Tuhan saya butuh magicom atau saya butuh setrika. Monggo boleh didoakan, tapi jangan coba-coba dulu, tergantung amal ibadah masing-masing. Silakan makan, selamat makan, selamat menikmati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nanti saya akan panggil lagi ya untuk sesi selanjutnya.